ditakdirkan oleh Allah untuk sama-sama bertemu dengan bulan penuh cahaya, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari masyrik sampai maghrib, saudara, begitu masuk bulan Rabiul Awal, umat Islam berbondong-bondong menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kita keluar masuk majelis maulid, dari majelis ke majelis, dari tablik akbar ke tablik akbar. Ibadallah, apa faedah yang kita dapatkan, saudara? Yang pertama ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini singkat saja, saudara, karena majelis maulid yang kita hadiri, yang di dalamnya disebutkan nama Nabi, disebutkan sejarah Nabi, dilantunkan salawat kepada Nabi, adalah majelis penuh berkah yang dibanggakan oleh Allah di depan malaikat-malaikatnya Allah subhanahu. Habib jangan ngarang-ngarang, Beb, dari mana ceritanya Allah ngebanggain majelis maulid di depan malaikat? Jangan ngarang-ngarang dong, Beb, jangan ngarang-ngarang bikin khurafat. Sebelum saya lanjutkan, sebelum saya kutip dalilnya, ini udah 10:30, kira-kira jamaah lanjut atau tidak? Kurang kompak, kurang resep, kurang semangat, lanjut atau tidak? Masih semangat atau tidak? Yakin? Betul? Saya pengen dengar dulu semangatnya. Kelapa dua semua angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Saudara, apa yang saya sampaikan bukan basa-basi, saudara. Bahwasanya majelis maulid Nabi adalah majelis yang Allah banggakan depan para malaikat. Ini bukan basa-basi, ini bukan omong kosong, saudara. Apa yang saya sampaikan berdasarkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Rasulullah lewat halaqatu ashabih, ada sekelompok-kelompok sahabatnya yang sedang berkumpul, saudara. Begitu sahabat-sahabat Nabi lagi kumpul, kelompok-kelompok sahabat Nabi lagi berkumpul, ditanya sama Nabi, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian berkumpul? Kata Nabi, saudara, untuk apa kalian kumpul ini? Kata para sahabat tadi, mereka mengatakan, jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kolong sholawat dikit banget nih, ya Rasulullah, kami kumpul ya Rasulullah, nggak lendang, nggak bukan untuk berzikir kepada Allah, dan kami bersyukur memuji kepada Allah atas nikmat Islam. Dan yang paling penting yang perlu digarisbawahi, para sahabat mengatakan, kami duduk di sini memuji Allah karena anugerah yang Allah berikan kepada kami, saudara. Garis bawahi nih, karena anugerah yang diberikan oleh Allah, alama manna bihi alaina. Nabi nanya balik kepada para sahabat, Allahi ma ajlasakum illa dzak. Kata Rasulullah, wallahi, sungguh demi Allah, nggak ada yang membuat kalian duduk kecuali itu. Nabi sampai nyuruh sumpah, saudara. Nabi yastahlifuhum, Nabi sampai minta mereka sumpah, Allahi, sungguh demi Allah, nggak ada yang membuat kalian duduk kecuali itu. Bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, nikmat anugerah Allah. Para sahabat heran, ini ada apa? Kok cuma pertanyaan gitu saja Nabi sampai ngajak sumpah, saudara? Demi Allah kamu tujuan itu? Biasanya kalau sumpah ini sesuatu yang besar, sesuatu yang menekankan
Kok cuma nanya begitu saja Nabi ngajak sumpah, seolah-olah nggak percaya, saudara. Apa kata para sahabat? Wallahi ma jalasana illa dak ya Rasulullah, demi Allah nggak ada yang membuat kami duduk kecuali itu ya Rasulullah. Akhirnya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi tahu ekspresi para sahabatnya. Kenapa kok Rasulullah sampai minta sumpah, saudara? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inni lam astahlifkum tuhmatan lakum wa inna ma ja'ani Jibril akhbarani bi anna Allah yubahi bikumul malaikah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku minta kalian sumpah bukan karena nggak percaya sama kalian. Aku percaya sama kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku minta kalian sumpah bukan karena nggak percaya sama kalian, bukan. Akan tetapi ada sesuatu yang besar. Ja'ani Jibril, malaikat Jibril datang kepadaku. Fa akhbarani, malaikat Jibril bawa kabar, annallaha yubahi bikumul malaikah, bahwasanya Allah membanggakan malaikat kalian di depan malaikat-malaikatnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada yang nanya sama saya, Habib, iya Habib, tadi disebutin Nabi mengatakan majelisnya dibanggakan sama Allah depan malaikat, tapi hubungannya sama maulid apa, Habib? Di situ kan sahabat nggak bilang kami duduk baca maulid. Sahabat bilangnya kami duduk berzikir, nyebut nama Allah dan bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan. Hubungannya sama majelis maulid apa, Habib? Sehingga Habib tadi berani mengatakan di awal, majelis maulid dibanggakan oleh Allah depan para malaikat. Hadis riwayat Sahih Muslim. Saudara ibadallah, yang pertama ibadallah, kalau kita melihat sebuah hadis, jangan lihat hadis secara parsial lah, saudara, tapi bandingkan juga dengan ayat-ayat yang lain, dengan hadis-hadis yang lain, saudara. Kalau lihat satu dalil, jangan hanya lihat dalil tersebut sendiri, tapi lihat juga dalil-dalil yang lain, sehingga satu dalil dengan lainnya saling menyempurnakan. Dalam konteks ini apa, Habib? Yang namanya anugerah Allah banyak. Saya mau tanya, jawab yang kompak di sini. Kita dikasih umur panjang, anugerah atau bukan? Nikmat Islam, anugerah atau bukan? Sehat walafiat, anugerah atau bukan? Rezeki dari Allah, anugerah atau bukan? Kalau begitu anugerah banyak atau tidak? Anugerah banyak, saudara. Tapi dari sekian banyak anugerah yang diberikan oleh Allah, ada satu anugerah yang Allah sebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran. Faqala ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah Ta'ala, saudara? Allah mengatakan laqad mannallahu, Allah sungguh telah memberikan anugerah alal mu'minina, kepada orang-orang yang beriman. Apa anugerah yang diberikan Allah? Idz ba'atsa fihim rasulan, anugerah yang besar yang diberikan kepada Allah untuk umat Islam adalah diutusnya baginda Nabi Muhammad. Maka artinya apa, saudara? Nabi mengatakan majelis itu dibanggakan malaikat gara-gara bersyukur kepada anugerah Allah. Sedangkan anugerah terbesar dari Allah untuk kita adalah baginda Nabi, saudara. Artinya apa? Kalau kita kumpul baca maulid, yang kita sebut adalah baginda Nabi Muhammad, yang kita sanjung baginda Nabi Muhammad, yang kita muliakan baginda Nabi Muhammad, yang kita agungkan baginda Nabi Muhammad. Dan baginda Nabi adalah anugerah terbesar dari ini mic nih kayaknya. Ini mic ini kena virus anti maulid nih. Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan?
Itu kalau motor lagi kencang-kencangnya begitu ngerem putus rantai itu saudara. Artinya apa? Allah mengatakan bahwasanya anugerah yang terbesar adalah Nabi. Sedangkan kita maulid adalah menyebut Nabi, menyanjung Nabi. Sedangkan yang menyebut anugerah Allah dibanggakan oleh Allah depan malaikat. Artinya apa? Berarti majelis-majelis maulid yang di dalamnya disebutkan nama Nabi dibanggakan oleh Allah depan malaikat-malaikatnya Allah subhanahu. Kalau yang hadir aja Allah banggain depan malaikat, apalagi yang jadi panitia saudara, apalagi yang main hadroh nih, apalagi yang ngebantu, apalagi yang ikut andil. Yang hadir saja ikut nyebut nama Nabi, membanggakan Nabi sebagai anugerah Allah. Allah banggakan depan malaikat. Bahkan gak sampai di situ saudara. Kalau tadi hadis riwayat Sahih Muslim, dalam riwayat lain riwayat Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dalam musnadnya, di situ disebutkan secara spesifik ketika para sahabat ditanya oleh Nabi saudara, apa jawab mereka? Jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa ma manna alaina bika. Kami duduk di sini bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah berikan kami engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Setiap majelis yang di dalamnya disebutkan nama Nabi saudara, yang di dalamnya diagungkan nama Rasulullah, yang di dalamnya dimuliakan nama Rasulullah, yang di dalamnya diangkat nama Rasulullah, maka sudah barang pasti saudara majelis tersebut termasuk majelis yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau sudah Allah banggakan depan malaikat, apa iya hajatnya nggak Allah gabulin saudara? Kalau Allah udah banggakan depan malaikat, apa iya Allah nggak turunkan rahmatnya ke majelis ini? Kalau Allah udah banggakan depan malaikat, apa iya Allah nggak ampunin dosa-dosa kita saudara? Maka insya Allah kita minta kepada Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan majelis maulid ini saudara, dan dengan keberkahan bulan maulid, dan seterusnya ke depan kita hadir dari maulid ke maulid, dari maulid ke maulid, tidaklah kita keluar dari acara ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah, semua yang sakit diampuni, disembuhkan oleh Allah, semua yang punya hajat dimudahkan oleh Allah, semua yang punya kesulitan dimudahkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Kira-kira jelas atau tidak? Faham atau tidak? Insya itu yang ingin saya sampaikan pertama saudara. Kemudian yang kedua, nggak panjang lebar karena saya di Al-Bahjani tuan rumah, ngaji setiap sebulan sekali sehingga tidak panjang lebar. Ada guru-guru kita insya Allah yang akan menyampaikan tausiahnya yang saat ini sedang makan malam. Yang kedua yang ingin saya sampaikan saudara, kita hadir maulid, kita pengen belajar mengenal bagaimana akhlaknya Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita pengen kenal akhlaknya Nabi saudara. Di antaranya akhlaknya Nabi, bagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran. Faqala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah dalam Al-Quran saudara? Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian siapa? Rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari kalangan kalian. Rasul ini bukan dari kalangan malaikat, Rasul ini bukan dari kalangan jin, tapi Rasul ini dari kalangan kalian wahai manusia. Bagaimana sifatnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Sifatnya Rasul ini saudara, azizun alaihi ma'anittum, berat bagi beliau apa yang membuat kalian susah. Apa yang membuat kalian susah berat bagi beliau saudara. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum, beliau sangat berambisi agar kalian mendapatkan kebaikan. Ibadallah, bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang yang beriman beliau sangat rauf rahim, sangat penuh kasih sayang. Inilah sifatnya baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Saudara, tadi di ayat ini disebutkan bahwasanya di antara sifat Nabi azizun alaihi ma anittum. Berat bagi Nabi apa yang membuat kalian susah, itu berat bagi Nabi. Harisun alaikum. Nabi betul-betul berambisi bagaimana caranya kalian dapat kebaikan. Apa maksudnya ayat ini, saudara? Saya berusaha buka kitab-kitab tafsir, saudara. Maksud dua sifat ini ada beberapa penafsiran para ulama. Yang pertama, di antara ulama sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum, berat bagi Rasulullah kalau kalian sampai masuk ke neraka, saudara. Harisun alaikum, Rasulullah sangat berambisi bagaimana caranya kalian masuk surga. Masya Allah. Makanya Rasulullah pontang-panting, saudara. Rasulullah berjuang luar biasa, dimusuhi, dicaci, dimaki, diboikot, tapi tetap Rasulullah sampaikan, tetap Rasulullah dakwah, saudara. Bagaimana sampai caranya itu sampai kepada kita? Karena beliau berat kalau sampai kita masuk ke neraka, saudara. Beliau bagaimana caranya kita masuk surga? Itu cita-cita Rasulullah. Makanya apa yang disampaikan oleh Nabi, semua yang diperintahkan oleh Nabi, semua yang dilarang oleh Nabi, semua syariat Nabi dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, tidak lain dan tidak bukan. Kalau kita jalankan, kita yang masuk surga. Kalau kita tinggalkan, kita yang masuk neraka, saudara. Karena Nabi sudah sampaikan itu dengan segala perjuangannya, ibadah Allah. Artinya apa? Nabi sudah sampaikan, kita sudah mendengar. Kalau kita jalankan perintah Nabi, kita yang untung. Tapi kalau kita tinggalkan perintah Nabi, kita nggak nurut sama Nabi, saudara, yang rugi bukan Nabi, Allah nggak rugi, saudara. Sehebat apapun maksiat Anda, tidak mengurangi kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak rugi. Kalau kalian taat, Allah nggak untung. Tapi begitu kita maksiat, kita yang rugi, saudara. Kita yang celaka, Nabi yang sedih. Berat maksiat kita untuk Nabi, saudara. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Kata Rasulullah, hidupku baik untuk kalian, kata Rasulullah. Wa mamati khairun lakum, dan wafatku baik untuk kalian, bagi kata Rasulullah. Kata Rasulullah, tu'radu alayya a'malukum, amal kalian disodorkan kepadaku, kata Nabi. Kita yang di Kelapa II, yang di Jakarta, walaupun hidup 1400 tahun lebih dari wafatnya Nabi, tapi amal kita disodorin ke Nabi, saudara. Jangan Anda pikir Nabi nggak lihat amal Anda. Walaupun Anda sembunyi-sembunyi, nggak ada yang lihat. Anda maksiat, Anda berbuat baik, disodorkan ke Nabi, saudara. Sampai laporannya ke Nabi. In wajadtu khairan hamidullah alaih, kata Rasulullah. Kalau aku dapatkan amal kalian baik, aku bersyukur, terima kasih kepada Allah. Nabi terima kasih gara-gara amal kita, saudara. Terima kasih Allah, ya Rabb, lakal hamdu wa lakal syukru ya Rabb. Begitu Nabi lihat ada amal kita yang baik, Nabi yang bersyukur, terima kasih kepada Allah. Siapa kita sampai Nabi terima kasih kepada Allah gara-gara kita, saudara? Nabi girang gembira bersyukur kepada Allah. Wa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartullah. Tapi kalau aku lihat amalan kalian ada yang baik, aku mohon ampun kepada Allah. Istaghfartullah, aku mohon ampun kepada Allah. Nabi sedih, saudara. Makanya Bapak Ibu sekalian, pelajaran di malam hari ini, ibadah Allah, apa yang membuat kita masuk surga itu bikin girang Nabi. Apa yang membuat kita masuk neraka itu bikin sedih Nabi.
Kalau Anda belum punya perasaan ihsan, belum bisa menghadirkan dalam hati Anda, semua amal Anda dilihat oleh Allah. Minimal kita kalau maksiat malu sama Rasulullah SAW. Malu kalau mau ngelakuin sesuatu, timbang-timbang dulu. Ini kira-kira kalau Nabi lihat ini, Nabi sedih atau enggak? Kalau kelihatan depan guru saya saja saya malu luar biasa. Kelihatan depan orang tua saya malu luar biasa. Tapi Nabi ngelihat yang saya lakuin, ini kira-kira yang saya lakuin ini bikin Nabi girang atau Nabi sedih, saudara? Kalau tahu bikin Nabi sedih, jangan dilakuin, saudara. Karena azizun alaihi ma'anittum. Apa yang membuat kita masuk neraka? Berat bagi Rasulullah. Bikin Nabi luka, bikin Nabi sedih. Jangan sampai kita belum bisa girangin Nabi. Jangan sampai kita bikin sedih hatinya baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham atau tidak? Itu makna yang pertama ayat tersebut, saudara. Yang kedua, makna ayat tadi yang kedua kata sebagian ulama ahli tafsir, saudara, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Apa artinya? Apa-apa yang bikin umat Nabi berat, itu bikin Nabi berat, saudara. Apa yang bikin umat Nabi ringan, itu bikin Nabi jadi seneng. Apa yang bikin umat Nabi susah, Nabi ikut ngerasain susah. Walaupun kita di Indonesia, Rasulullah di Madinah. Walaupun jarak antara kita dengan Nabi 1500, 1400 tahun. Tapi apa yang kita rasakan, senang, susah, sedih, gembira, selama itu bukan bentuk dosa, semuanya dirasakan oleh Nabi, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad.